Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Nur Mahmudah. Saya akan menjelaskan materi tentang toharoh. Yang akan dibahas sendiri adalah pengertian dari toharoh itu sendiri, macam-macam toharoh, setelah itu macam-macam najis, alat untuk toharoh, cara dalam toharoh, serta yang terakhir hikmah-hikmah atau manfaat toharoh itu sendiri. Toharoh menurut bahasa itu berarti bersih. Tohura, tuhron, dan tahrotan artinya suci dari kotoran dan najis. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah mengerjakan sesuatu yang dengannya kita boleh mengerjakan sholat, seperti mandi, wudu, tayamum, dan menghilangkan najis. Sedangkan menurut syara, toharoh adalah suci dari hadas atau najis dengan cara yang telah ditentukan oleh syara atau menghilangkan najis yang dapat dilakukan dengan mandi dan tayamum. Macam-macam dari najis ada 3. Pertama, najis mukhafafah, kedua, najis mutawasitoh, dan ketiga, najis muqalladah. Najis mukhafafah, najis ini tuh disucikannya cukup dengan memercikan air ke najis tersebut. Contoh dari najis ini adalah air kencing anak laki-laki yang belum makan makanan pokok. Kedua, najis mutawasitoh, najis ini yang disucikan dengan hanya mengalirkan air di atas najis itu sendiri. Yang ketiga, najis muqalladah, najis ini tuh perlu dibasuh sampai 7 kali, salah satunya dengan air yang bercampur dengan tanah. Contoh dari najis ini sendiri yaitu jilatan dari anjing. Jenis-jenis najis secara garis besar dibagi menjadi: pertama, ada bangkai, yaitu sesuatu yang mati secara alami dan bukan karena disembelih. Kedua, darah, baik darah segar maupun darah haid dan lainnya. Ini sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-An'am ayat 145. Ketiga, ada nanah dan nanah yang bercampur darah. Keduanya dihukumkan najis dengan dikiaskan terhadap, kecuali jika jumlahnya sedikit, maka termasuk yang dimaafkan karena sulit menghindarinya. Keempat, ada muntah. Muntahan hukumnya itu najis, baik muntahan manusia atau sebagainya. Kelima, ada kencing dan kotoran manusia. Keduanya itu najis, kecuali menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut mereka, jika kencingnya adalah kencing anak laki-laki yang belum makan makanan pokok selain air susu ibu, maka dihukumkan suci dengan memercikan air pada bagian yang terkena najis itu sendiri. Nomor 6, kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan seperti biglal, himar, dan lainnya adalah najis berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Nomor 7, anjing dan babi serta yang dilahirkan dari keduanya atau salah satu darinya walaupun bersama selain spesiesnya. Nomor 8, kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan. Nomor 9, mazi dan wadi, di mana mazi adalah cairan bening dan lendir yang keluar ketika sedang bercumbu dan lainnya. Adapun wadi adalah air berwarna putih dan kental yang keluar setelah kencing. Keduanya adalah najis. Nomor 10, benda cair yang memabukkan seperti khamr. Nomor 11, ada telur busuk. Nomor 12 adalah susu dari hewan yang tidak boleh dimakan. Dan terakhir adalah nomor 13, abu dan asap dari najis yang dibakar. Jadi kita itu udah tahu pengertian toharoh itu apa, macam-macam najis kayak apa, najisnya contohnya gimana, terus toharoh, kalau mau toharoh itu pakai alat apa. Jadi di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan dalam toharoh. Alat pertama yang digunakan adalah air. Yang pasti air ini harus suci dan mensucikan. Contoh airnya adalah: pertama, air yang turun di langit, contohnya air hujan atau air embun yang masih sifat, rasa, dan baunya. Kedua, air yang keluar dari bumi, contohnya
mata air. Alat kedua toharoh adalah tanah atau debu yang suci sebagai pengganti mandi atau wudhu apabila dalam keadaan darurat, yaitu dengan cara tayamum. Nomor 3, alat toharohnya adalah batu atau benda keras yang suci yang dinamakan hukumnya dengan batu. Jadi alat toharoh yang utama adalah air. Jika tidak bisa menggunakan air, bisa mendapatkan menjadi tanah atau debu. Pilihan selanjutnya batu atau benda keras. Tata cara dari toharoh. Secara umum, tata cara dari toharoh adalah membersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan fudulat yang ada dalam badan. Kedua, membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. Ketiga, membersihkan hati dan akhlak tercela. Keempat, membersihkan hati dari selain Allah. Itu udah paham apa itu pengertian toharoh, macam-macam toharoh, macam-macam najis, alat untuk toharoh, serta cara dari toharoh. Terus toharoh ini manfaatnya apa sih? Hikmahnya itu apa sih buat ngelakuin toharoh ini? Manfaat toharoh adalah pertama, menghilangkan semua bau busuk yang menjadikan tidak nyaman. Kedua, supaya tubuh menjadi lebih segar dan bersemangat. Ketiga, memalingkan jiwa dari keadaan bahimiyah kepada malakiyah. Dan yang terakhir adalah yang terpenting ini, mensucikan diri dari hadas dan najis, memberi isyarat supaya kita senantiasa mensucikan jiwa dari dosa dan segala peringai yang keji. Jadi sekian penyampaian saya tentang toharoh. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Nadia Nur Mahmudah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.